Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Disclaimer dulu ya teman-teman, kalau tujuan aku bikin video ini bukanlah untuk pamer gaji suami atau bukan menggurui teman-teman semua, tapi di sini aku hanya sharing aja ya, berbagi pengalaman ke teman-teman gimana keseharian aku dalam mengelola keuangan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja ya teman-teman. Oh iya, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nontonin video aku, yang selalu like, komen. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video yang aku share ini ya teman-teman. Udah memasuki di akhir minggu ya, seperti biasa kalau kita udah bikin budgetnya tentu kita akan mengevaluasi lagi ya teman-teman, gimana budgeting kita itu udah pas belum dengan aktualnya, atau malah ada lebihnya, atau malah ada minusnya. Itu nggak masalah ya teman-teman, karena keuangan setiap orang itu pasti beda-beda ya. Jadi teman-teman nggak perlu menyamaratakan antara keuangan orang lain dengan keuangan teman-teman. Cukup fokus aja ya sama budgeting kita. Untuk evaluasi aku di budget week pertama di bulan April ini itu alhamdulillah ya teman-teman, meskipun ada minus tapi nggak banyak, tapi alhamdulillah itu masih bisa tercover ya dengan dana pegangan, dan alhamdulillah juga uang sisanya cukup lumayan ya untuk di minggu pertama di bulan April ini. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Untuk pengeluaran mingguan aku itu kan ada tabel itu ya, udah aku bikin, yang mana ada kategori, kemudian budget, aktual, dan selisih. Nah, karena aku mau evaluasi ya, jadi kita fokusnya ke kolom aktual itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, yang pertama itu ada beras. Beras itu aku terpakai semuanya ya. Kemudian ada untuk makan juga terpakai semua. Terus ada untuk gas dan galon, alhamdulillahnya minggu ini nggak beli gas ya teman-teman, jadi itu aktualnya hanya beli galon aja. Itu aku beli habisnya itu di 18.000, jadi masih ada sisa uangnya di 27.000, alhamdulillah ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk groceries, ini tuh aku aktualnya itu 75.000, jadi di sini kan budgetnya 70.000 ya, jadi minus 5.000. Kemudian ada untuk transport 10.000, itu juga habis uangnya. Pulsa juga udah habis, kemudian jajan juga udah habis. Dan yang terakhir itu ada pegangan, itu aktualnya 36.500 dan masih ada tersisa 13.500. Seperti biasa ya teman-teman, kalau ada budgetnya minus, aku selalu lakukan subsidi silang ya, jadi aku tutupin dengan uang pegangan ya yang 5.000 itu. Untuk total keseluruhan sisa di minggu pertama ini itu ada di 35.500 ya teman-teman. Alhamdulillah banget ya, masih ada sisanya. Semoga di minggu berikutnya itu bisa tersisa lebih banyak lagi ya teman-teman. Untuk uangnya sendiri itu aku bakalan masukin ya ke saving challenge 31 amplop ya teman-teman. Sebelum itu aku mau keluarin sisa uangnya dulu ya dari dompet keuangan ini. Teman-teman yang baru memulai budgeting gak harus pakai dompet keuangan ya teman-teman, bisa pakai amplop. Karena aku dulu pertama kali bikin budgeting itu aku simpan uangnya pakai amplop dulu. Dan teman-teman gak perlu khawatir juga ya, gak perlu minder juga, karena kebanyakan aku lihat orang-orang Jepang itu dia nyimpan duitnya pakai amplop ya teman-teman. Jadi semisal belum punya dompet keuangan gak masalah ya, pakai amplop dulu. Yang penting kita bikin dulu ya budgetnya, karena budgeting
itu emang sengaruh itu ya teman-teman untuk keuangan kita, mulai dari hal-hal yang terkecil ya, yang kemungkinan kita lupa ya buat catat ya pengeluarannya, itu pengaruh ya terhadap keuangan kita. Meskipun untuk pengeluaran 500 perak pun aku tetap catat ya teman-teman. Jadi biar balance ya keuangan kita itu, biar tahu gitu uangnya pergi kemana aja. Oh ya teman-teman, gimana nih, udah pada budgeting atau belum? Yang belum, ayo segera dibikin budgeting, dan yang udah selesai budgeting jangan lupa untuk evaluasi ya teman-teman. Untuk minggu ini ya teman-teman, aku banyak menghabiskan dana darurat ya, uang dari dana darurat, karena aku habis perbaikan HP ya teman-teman. Jadi itu lumayan menguras tabungan dana darurat. Jadi aku usahakan ya untuk nggak make lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman fungsinya dana darurat ketika kita emang udah keadaan emergensi banget ya. Dan alhamdulillahnya kita bisa tutupin atau kita bisa gunain uang dana darurat buat perbaikan HP atau apapun itu yang sifatnya mendadak gitu ya teman-teman. Untuk dana darurat sendiri itu aku selalu budgetkan di nominal yang bebas aja ya teman-teman, semampunya aja. Jadi intim nabung itu fleksibel aja sih menurut aku. Kalau ada dananya atau budgetnya yang cukup lumayan, nggak apa-apa ya ditabungin di nominal yang besar. Kalau misalnya budget kita cuman ngepas aja, nggak apa-apa ya di nominal yang menurut kita pas buat untuk ditabung, karena cuma diri kita ya yang tahu berapa nominal uang yang harus kita tabung ya teman-teman. Dan ini aku isi amplop challenge amplop ya teman-teman dari sisa budgeting seperti biasa, karena uang ini kayaknya aku nggak mau dipakai buat apa-apa, jadi aku masukin aja ke saving challenge 31 amplop. Ini yang kedua kalinya ya teman-teman, karena yang part pertamanya itu aku udah unboxing ya, dan hasilnya itu kalau nggak salah di 147.000. Semoga aja di saving challenge yang part 2 ini bisa lebih banyak juga ya nominalnya dari yang sebelumnya. Alhamdulillah ya teman-teman, tabungan recehan kayak gini itu berguna banget ya buat aku yang emang tipikal orang yang susah buat nabung ya teman-teman. Jadi lumayan semisal kita mau ada wishlist bisa dipakai uang dari challenge tersebut. Alhamdulillah aku udah selesai evaluasi budget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.